Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku masih dengan semangat Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan bulan literasi, ayo cerita apa yang kita baca. Ini edisi terakhir karena saya sudah memasuki hari ke-20, yang artinya ini besok sudah 10 hari terakhir. Saya mohon pamit nggak berkonten lagi karena harapannya sih kita lebih fokus pada kontemplasi, beriktikaf di 10 hari terakhir. Jadi mohon izin. Tapi sesuai dengan agenda saya dari awal sebelum Ramadan tiba, saya membuat tema besar Ramadan bulan literasi, ayo cerita apa yang kita baca. Saya sudah menyiapkan 20 judul sebenarnya. Dan alhamdulillah 20 judul yang pernah saya rencanakan dengan acak. Sebenarnya saya main comot aja judul-judul buku yang ada di rak. Terus saya mau cerita hari pertama ngomongin ini, kedua ketiga. Hanya satu hari yang agak bergeser. Ada satu puisi lah ya, yang saya ubah, buku judulnya saya ubah. Tapi ke 19 judul lainnya insya Allah sama. Ini nyaris goyang saya. Jadi terakhir saya pengen ngomongin tentang simposiumnya Plato. Hakikat eros cinta dan manusia. Saya nyaris goyang. Aduh, di hari terakhir saya ngomongin buku di bulan Ramadan, masuk bahas simposium sih, gitu berat banget gitu. Karena ini buku, sebenarnya cerita buku ini seperti biasa, ini foto buku, bukan bedah buku secara akademis. Saya hanya cerita tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan satu buku. Nah, kesempatan kali ini simposium. Ini buku udah cukup lama, saya belinya kayaknya waktu itu di Magelang ya, di toko buku Jendela, sekalian promosi. Toko buku Jendela itu punya kekhasan, dia selalu memberikan sampul plastiknya. Jadi saya senang langsung disampulin. Terbitan Basa-Basi ya. Dan cerita buku ini sampai ke tangan kita di negeri kita ini agak panjang ya, karena kan naskah aslinya simposium ini kan Yunani kuno. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ini kalau di versi sampul bukunya ini saya lihat tahun 93 ya. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Lalu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia di tahun 2017, cetakan pertamanya, penerbitnya Basa-Basi di Jogja. Jadi panjang ya sampai ke tangan saya. Nah, buku simposium ini sebenarnya kalau teman-teman yang kenal siapa itu Plato seorang filosof dengan paham mengusung ide ya. Dia sering membahas tentang idealisme. Plato ini buku yang populernya Republik ya, The Republic. Saya belum baca ya, tapi sudah sering baca reviewnya. Ini salah satu buku yang sering dibahas juga, yaitu simposium. Apa itu buku simposium ini? Sebenarnya kalau teman-teman cari apa pengertian simposium, versinya buku ini adalah simposium itu pesta. Simposium itu pesta minum-minum gitu. Jadi kalau saya nangkep di buku ini, di zaman itu, di zaman 400-an sebelum Masehi ya, 430 something. Plato itu 424 sampai 328 sebelum Masehi usianya. Bahkan kalau di referensi lain itu 427, 428 sebelum Masehi. Udah sangat lama, dan saya membayangkan di saat itu ada satu tradisi pesta, tapi pesta itu selain minum-minum, ngobrol-ngobrol bareng, itu ada satu speech gitu, ada pidato orang-orang yang bijak gitu, orang-orang yang pintar. Lalu Plato ini selaku muridnya Socrates, dia rajin mencatat percakapan-percakapan dalam simposium itu, dalam pesta-pesta itu. Saya menangkapnya begitu. Jadi isinya buku simposium ini beberapa pidato-pidato tokoh-tokoh besar saat itu. Jadi isinya cuma pidato-pidato, percakapan, lalu dituliskan oleh Plato dan diberikan catatan. Nah, hakikat eros, cinta dan manusia ini adalah tema besar dalam percakapan di simposium itu. Memang kalau kita baca-baca beberapa referensi lainnya, ada yang mengatakan Plato ini kan seorang pencerita, seorang narator yang ulung gitu ya. Ada yang menduga bahwa kan di buku ini banyak cerita Socrates ya, gurunya ya. Jangan-jangan Plato ini kecampur gitu. Ini bukan sepenuhnya kata-kata Socrates, tapi sebenarnya tokoh Socrates yang sebenarnya mewakili dirinya, si Plato. Sampai ada yang begitu. Karena Plato ini memang seorang yang pintar ya, pintar menulis.
Tapi memang terlihat sekali di buku ini kekaguman Plato atas Sokrates sang gurunya. Bagaimana Sokrates mampu mengalahkan lawan-lawan bincangnya gitu ya. Karena kan kalau saya menangkapnya ini ya, Sokrates ini kan seorang yang menganggap kebenaran itu diperbincangkan, maka dia rajin bercakap-cakap. Nah, jurusnya Sokrates itu gini. Ini kata bukunya jurusnya Sokrates itu, kalau dia diskusi, dia akan membuat ragu lawannya. Jadi, ragu atas apa? Atas yang sebelumnya mereka anggap benar. Jadi misalnya, contoh di sini itu Sokrates dengan Agato ya, Agato. Itu digambarkan percakapannya, bagus sih. Jadi dia pandai membuat lawan bicaranya itu yang tadinya ngerasa benar, tiba-tiba jadi ragu. Nah, keraguannya si lawan bicara itu digunakan atau dimanfaatkan Sokrates untuk menyerang balik argumentasinya. Dengan cara bercakap gitu. Jadi jagoannya Sokrates itu seperti itu. Bahkan ada satu percakapan ini saya catat karena menurut saya menarik. Ketika Agato ngomong, aku tidak bisa melawanmu Sokrates. Biarkan itu menjadi seperti yang kau katakan. Nanti menyerah ya, si Agato udah menyerah. Lihat jawaban Sokrates, nyebelin banget jawabannya. Sayangku Agato, kebenaranlah yang tidak bisa kau lawan karena kepastiannya. Bukan hal sulit untuk melawan Sokrates. Ini kan seperti menunduk gitu, tapi sebenarnya justru menyerang, lebih menyerang lagi kan. Ketika bilang, oke, jadi sebenarnya bukan kebenaran yang membuatmu sulit, yang sulit kau lawan, yang tidak bisa kau lawan. Kebenaran yang tidak bisa kau lawan karena kepastiannya. Berarti kan tetap aja dia meyakinkan bahwa lawan bicaranya bahwa gue yang bener nih gitu kan. Dia mengatakan bukan hal sulit melawan Sokrates. Ini kelihayan seorang Sokrates dan ditulis oleh Plato sang muridnya di sini. Nah, lalu mengapa dalam simposium ini ada istilah hakikat eros, cinta dan manusia? Jadi di buku ini disampaikan beberapa pikiran tentang eros versi Plato ya. Eros ini kan dewa cinta, tapi lebih cenderung ke arah hasrat ya. Jadi dewa cinta yang bermakna hasrat, jadi seksual, hasrat seksual eros itu. Namun Plato ini dalam percakapan, dalam tulisannya di simposium ini, dia justru menarik cinta ini menjadi menjadi tema intelektual gitu, tema pikiran gitu. Jadi cinta itu menjadi tema pikiran gitu. Ya karena itulah maka ada istilah cinta platonik gitu kan. Itu kan sebenarnya karena cinta versi Plato ini menjadi tidak terlalu seksual gitu, tidak ke arah hasrat gitu, tidak ada sesuatu yang menggebu-gebu, tapi sesuatu yang justru dengan cinta yang ada itu menjadi modal untuk menemukan kebenaran gitu. Jadi akhirnya memang istilah cinta platonik itu kan sering kita dengar ya. Kalau teman-teman, apakah cinta platonik, boleh cari nanti Google atau nanya sama Quora. Cinta platonik itu kan cinta yang tidak berdasarkan itu, tidak berdasarkan hasrat. Jadi bahkan kalau anak-anak sekarang nyebutnya cinta yang tidak ada rasa ingin memiliki, itu cinta platonik. Jadi cinta yang udahlah, yang penting gue cinta aja gitu kan. Itu sebenarnya lahirnya dari percakapan di buku ini. Nah, itu termasuk hal yang bisa yang diberikan catatan atas capaian Plato, yaitu dia menarik hal-hal yang yang sesuatu yang idealis kan. Makanya dia terkenal bapak idealis ya, idealisme. Karena dia ini ide, jadi sesuatu yang cinta itu bahkan sesuatu yang ide. Bahkan immortal, jadi dia bisa jadi kekal. Nyawa kita kekal. Makanya terkenal istilah yang Plato itu, kita dulu pernah dipertemukan di logos besar gitu kan. Dunia ini hanya logos kecil. Jadi sebenarnya jiwa itu terus-menerus nyambung terus ya. Cinta platonis dalam pengertian aslinya dicapai melalui pemurnian intelektual eros dan duniawi ke dalam bentuk ideal. Plato berpendapat di sana bahwa eros pada mulanya dirasakan pada diri seorang, namun dengan kontemplasi dapat menjadi sesuatu penghayatan terhadap keindahan dalam diri orang tersebut, atau bahkan suatu penghayatan terhadap keindahan itu sendiri dalam arti ideal. Seperti yang diungkapkan Plato, eros dapat membantu jiwa
untuk mengingat keindahan dan bentuknya yang murni. Oleh karena itu bagi Plato, eros dapat berkontribusi pada pemahaman tentang kebenaran. Jadi eros ditarik ke ruang yang lebih sakral itu. Ya. Jadi eros yang tadinya hasrat seksual saja, keinginan memiliki cinta yang menggebu-gebu, asmara gitu. Tapi oleh Plato diajak ke ranah intelektual dan justru dengannya kita bisa mendekati atau bahkan berkontribusi pada pemahaman tentang kebenaran. Nah, di sini kalau capaian seorang Plato ya dalam menarik ruang cinta ya, eros menjadi sesuatu yang akhirnya nanti mendefinisikan kebijaksanaan. Kebijaksanaan apa kebijakan? Ya kebijaksanaan. Kebijaksanaannya, Sophie, kebijaksanaan. Dan kalau teman-teman mau lanjut, walaupun saya juga belum membaca buku Republik ya, The Republic ya, tapi sudah baca beberapa referensi dan mungkin buku ini menjadi panduan ya. Saya juga belum selesai sejarah filsafat Barat. Ini saya baca juga dalam rangka menambah perangkat untuk memahami buku Simposium, karena buku Simposium ini kan buku aslinya Plato ya. Saya kalau sekedar baca gini pusing saya karena cerita-cerita kayak novel gitu ya. Nah, buku filsafat Barat ini membantu memilah-milah. Nah, nanti di Republik itu jadi kebijaksanaan tadi, keadilan, ke negara utopia itu mulai dibahas di The Republic. Jadi ini sebenarnya kalau sebuah lanjutan ya, Simposium dan Republik ini. Ketika bagaimana cara cinta menjadi perangkat untuk memahami kebenaran, nanti ditarik lagi ke arah kebijaksanaan, Sofia, lalu bagaimana diterapkan dalam satu negara menjadi The Republic. Kayaknya the next kita ngomongin Republik. Oke. Nah sekarang ini yang sempat saya galau, perlukah saya membahas Simposium di hari-hari menjelang 10 hari terakhir Ramadan yang harusnya saya lebih banyak berkontemplasi. Kenapa nggak bahas bahasan yang lebih sofistik gitu? Kenapa bahasnya malah justru filsafat gitu? Tapi saya mengurungkan untuk mengubah judulnya karena sudah saya tulis dari awal ya. Saya runutan 20 judul itu sudah saya tulis dari awal sebelum Ramadan tiba. Ya udahlah saya jalani aja. Dan ternyata memang ada hubungannya. Apa hubungan dalam pembahasan Plato, Simposiumnya Plato sebelum masa-masa itikaf gitu. Karena ternyata ini kan Plato ini kan orang yang idealis ya. Dia itu dunia idea. Dan mazhabnya Plato itu, ini kalau saya salah mohon diluruskan. Ini versi saya membacanya gitu. Kalau Socrates ini perbincangan, diskusi, dialektika. Kalau Plato ini perenungan. Plato lebih meyakini bahwa kebenaran bisa dicari dengan menggali lebih dalam. Jadi perenungan. Nanti si Aristoteles lebih ini lagi, Aristoteles membuka keran demokrasi ya. Jadi akhirnya menjadi dibuka secara intelektual, secara apa ya? Secara rasionalis. Kalau Plato ini idealis, jadi dia cenderung ke dalam. Nah rasanya pembahasan tentang hari-hari di 10 hari terakhir yang dianjurkan dalam ajaran Islam untuk bermalam di masjid dan berkontemplasi adalah ruang-ruang renung itu. Ruang perenungan ini adalah ruang yang juga ditawarkan oleh Plato untuk meraih kebenaran itu justru dalam perenungan. Saya pikir ini menjadi relate ya. Ini bukan maksa-maksa ngubungin, tapi kayaknya nyambung kok, memang nyambung ya. Bahkan kalau dalam cara versi saya dulu sering memahami proses belajar itu seperti cara kerja komputer ya. Komputer itu kan ada input data, ada pengolahan data, terus outputnya apa gitu kan. Nah kalau dulu saya menangkapnya itu input itu adalah pengamatan, membaca buku, berbincang, mendengarkan orang, mengikuti kuliah dan sebagainya, itu pengamatan, input data itu. Tapi ada proses pengolahan. Nah proses pengolahan itu kalau dulu waktu zaman masih di pesantren, saya itu menyebutnya ruang pengolahan data itu adalah perenungan. Jadi saat kita mengendapkan. Dulu saya sampai memberikan ruang itu khusus kalau waktu di pesantren. Saya beberapa malam itu sengaja pamit sama teman-teman di kamar di asrama itu untuk di masjid dan duduk gitu. Jadi saya tidak rebahan, makanya punggung saya jadi saya dulu sering menyengaja untuk duduk dan hanya sekedar meletakkan kembali apa yang saya baca dan apa yang saya diskusikan dengan teman-teman dalam waktu tertentu gitu. Nah itu adalah perenungan, jadi diindapkan gitu. Di saat itulah kadang-kadang kita membaca dengan lebih jernih apa yang sudah kita
input tadi, kita olah, kita renungkan. Nanti hasilnya. Nah, saya pikir ini menjadi bekalan lah, khusus saya buat saya pribadi ya, menjelang ke 10 hari terakhir ini, siapa tahu saya menemukan kejernihan baru di tahun 1445 Hijriah dari 20 judul yang saya baca dan saya sampaikan sharing ke teman-teman di Putu Buku. Dan 10 hari kan cuma 20 ya, sementara Ramadan 1445 Hijriah ini kalau dengan hitungan saya itu 30 hari. 20 harinya untuk buku dan 10 hari terakhirnya saya coba berhenti dulu berkonten, saya coba khusus konsentrasi ke perenungan, siapa tahu nanti di endingnya nanti saya menemukan hal baru. Jadi sekalian ini saya mohon pamit ke teman-teman yang mungkin ada yang ngikutin konten saya di Putu Buku Ramadan 1445 Hijriah, tepat nih hari ini pas 20 judul. Jadi walaupun judulnya acak ya, dari muatan-muatan yang serius, religius, puisi, sastrawi, novel, bahkan ada novel ya. Semua bagian dari melengkapi asupan nutrisi literasi buat saya pribadi dengan berbagai macam cara ya. Karena ada beberapa buku yang memang benar-benar saya baca di bulan Ramadan ini. Ada juga yang sudah pernah saya baca, lalu saya murojaah. Ada yang pada bulan ini yang saya menyelesaikannya. Ini yang kayaknya lebih banyak ya. Jadi kan saya sering beli buku, terus saya kelelahan menyelesaikannya, saya taruh. Nah kemarin ketika saya ada niatan untuk melakukan konten ini, saya comotin buku-buku yang belum selesai itu. Agar saya punya motivasi untuk menyelesaikannya. Dan akhirnya alhamdulillah ya. Dan caranya pakai cara yang ini. Masih cara dengan mencoret-coret begini untuk meninggalkan jejak. Biar ininya saya nyangkut, kalau nggak gitu kayaknya lupa saya. Oke ya, terima kasih semuanya yang masih ini. Kita ketemu lagi di setelah Idul Fitri nanti. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.